Hai semuanya, aku baru aja nih nemuin token baru. Emang dia baru launching gak lama. Terus dia tuh mempunyai tujuan untuk menjadi alat pembayaran di berbagai e-commerce. Dan nama projectnya itu adalah Bave atau Bave ya bacanya. Kita go with Bave dulu aja ya. Aku nggak tahu kalau misalnya itu salah, jadi tapi aku sering dengarnya orang nyebutnya Bave. Oke, jadi di sini aku mulai dengan mengulas dari isi white papernya. Jadi apa itu sih Buffet.io ini? Jadi dia itu sebuah deflation token. Artinya itu dalam setiap transaksi jumlah token yang beredarnya itu semakin berkurang. Jadi hal itu bagus sih karena kalau misalnya volume ketersediaan token ini semakin dikit, tentunya akan mendorong harganya semakin naik karena semakin langka kan tokennya. Terus kalau kita baca ini juga dia 100% fair launch, jadi launching token itu adil banget karena katanya developernya tuh kayak udah nge-burn semua tokennya, jadi mereka juga berpartisipasi di token launch ini bersama yang lainnya. Terus yang menarik menurut aku itu dia ada ngasih 10% fee setiap transaksinya, di mana 5%-nya itu didistribusikan kembali ke semua holdersnya, dan 5% lagi itu dimasukkan ke liquidity pool dan di burn. Dan ini dia punya liquidity poolnya itu di lock, dikunci di PancakeSwap LP. Oke, kalau kita lihat roadmap-nya di kuartal pertama, dia bilang dia mau nge-launch tokennya ya, trading with WBNB. Ini aku lupa itu apa ya, wrap BNB kalau nggak salah. Nah, terus dia melakukan initial push-nya, dia memperbesar ukuran timnya, terus dia mulai listing di CoinGecko dan di CoinMarketCap. Ini kalau kita lihat udah ada ya di CoinGecko, CoinMarketCap, dan ya dia juga udah mulai launch di Hotbit tanggal 20 kemarin, dan baru aja tanggal 30 kemarin dia masuk ke exchange CoinTiger. Ini salah satu exchange yang berbasis di Cina. Jadi dia emang udah mulai mencoba gabung-gabung ke berbagai exchange. Dia juga ada target mau masuk ke Binance, dan kalau misalnya sampai token ini bisa masuk ke Binance, menurut aku harganya juga bakal naik tinggi ya, karena kita tahu Binance itu juga salah satu exchange terbesar secara global, dan biasanya token-token yang projectnya udah berhasil masuk ke Binance itu bisa melesat gitu loh harganya. Lanjut, kita lihat di kuartal ketiga. Oh ya, sebelumnya tambahin lagi ya, dia juga mau menguji dan mengakses bagaimana pembayaran dengan Bave sebelum dia nge-launch. Dimana di kuartal ketiga dia mau mengintegrasikan Bave sebagai alat pembayaran di berbagai e-commerce. Kalau kita lihat di sini, dia juga mau mulai ada ke NFT exchange dan mengintegrasi ke dalam video game. Jadi aku nangkapnya dia sebagai alat pembayaran dalam NFT marketplace dan video game purchase, in-game purchase gitu. Terus dia juga mau membuat suatu aplikasi edukasi mengenai kripto sembari menambah partner-partnernya. Di kuartal keempat dia bertujuan untuk udah bisa menjadi sebagai global payment ya, jadi alat pembayaran secara global dengan mendapatkan partner-partner baru. Dan intinya dia mau memperluas deh penggunaan Bave sebagai alat pembayaran ini. Dan dia juga mau memulai kegiatan amal dan voting untuk project selanjutnya juga. Dia juga mau nge-launch beasiswa Bave untuk institusi pelatihan terkait kripto dan blockchain. Ini menarik sih menurut aku. Oke, jadi tadi udah dibilang ini juga 100% community driven, jadi benar-benar supportnya tuh dari komunitas, dan sejauh ini tuh Bave udah memiliki 12
udah memiliki komunitas di 12 negara, di mana Indonesia itu masih menjadi komunitas terbesarnya. Dan komunitas ini tuh emang salah satu faktor yang kuat ya kalau untuk project crypto, karena kalau misalnya komunitasnya kuat itu tentu akan semakin mendorong project ini ke depannya. Banyak yang hold kan agar harganya juga ikut to the moon ya kalau misalnya orang bilang. Terus yang tadi ada static rewards, kan RFI static rewards, di mana yang tadi setiap transaksi ada 5% dari transaksi tersebut yang didistribusikan kembali ke semua holdersnya. Terus automatic LP, di mana emang sisa 5% lainnya yang masuk ke liquidity pool dan di burn. Nah, untuk tokenomics-nya, total supply-nya itu cuma 1 quadrillion. Ini nolnya ada 15. Terus yang udah di burn dari pihak developersnya itu ada 385 lah ya, kita buatin sekitar 385 triliun. Dan supply untuk di launchnya ada sebanyak 615 triliun. Dan dia udah listing di PancakeSwap tanggal 31 Maret kemarin. Dan tadi kita udah lihat ya, dia ada listing di Hotbit. Nah, ini kalau kita lihat di situsnya dia ada tulis sekarang jumlah yang di burn itu udah sebanyak 400 triliun. Artinya udah sekitar 40,9% tokennya tuh udah di burn. Token yang beredar tuh udah semakin sedikit dan semakin langka. Sejauh ini ada 35 ribuan holders dan sudah terjadi 79 ribu transfers. Ini aku cek hasil auditnya juga. Kemarin sudah dilakukan oleh TechRate. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari checking statusnya rata-rata tuh pass. Cuma ada masalah ini DOS with block gas limit. DOS ini tuh singkatan dari denial of service. Jadi itu salah satu attack yang kalau misalnya ini with block gas limit. Ini penjelasannya di bawah, nanti aku jelasin singkat ya. Itu harusnya bukan masalah yang serius banget. Tentang ini aku kurang ngerti. Tapi harusnya sejauh ini sih oke, walaupun dia nggak perfect, ada sedikit masalah di bagian yang tadi, yang gas limit itu. Jadi kalau kita lihat ini juga liquidity lockingnya, udah di certified liquidity locker by DXLock ini. So far so good ya. Terus untuk security issues, masalah keamanannya yang high severity issues, medium severity issues udah nggak ada. Jadi yang tadi itu yang masalah out of gas, low severity, jadi itu nggak gitu berdampak banget. Gas itu kan kita pakai buat transfer gitu dalam boxnya kan. Dan setahu aku tuh setiap box itu dia punya gas limitnya juga. Nah, kalau misalnya sampai udah gas yang dipakai dalam satu blok itu udah melewati limitnya, transaksinya tuh akan gagal gitu. Nah, ini kayaknya karena ada looping juga ya untuk remove address di dalam list. Nah, di sini kayaknya dia pakai array yang panjang dan disarankan untuk pakai enumerable stat. Jadi secara singkat aja ya, karena aku juga sebagai seorang IT, yang aku tangkep, so aku tuh array itu performanya tuh yang tidak terlalu bagus lah ya. Sedangkan kalau untuk enumerable itu lebih baik. Karena kalau misalnya untuk array 1 tuh dia juga udah biasa ditetapin size-nya berapa, dan kayak kerjanya mungkin lebih lama ya karena dicek satu-satu per array indexnya. Sedangkan kalau di enumerable gitu atau enumerable set, dia tuh kayak bisa ada fungsi sendiri untuk mencari suatu value di dalam list itu secara lebih cepat. Oke, kita ya intinya biar performanya lebih bagus deh di bagian looping suatu list. Jadi kayak mencari value di dalam suatu kumpulan list gitu. Kayaknya ini terlalu IT, jadi kita lanjut aja ya. Maaf kalau misalnya jadi bikin bingung. Dan sama ada masalah tentang owner privilege, di mana jadi ownernya si Buffett ini tuh mempunyai wewenang untuk bisa mengubah teksnya yang tadi 10% itu dan liquidity fee-nya. Jadi fee transaction-nya gitu dia bisa ubah. Dia juga bisa mengatur berapa jumlah maksimal transaksi gitu. Jadi kayak misalnya kayak dibatasin gitu loh, bisa beli berapa buffet atau jual berapa buffet gitu, bisa yang bisa atur
paling banyak tuh berapa. Dan sebagai owner dia juga bisa nggak kena fee yang tadi. Jadi kalau secara overall, secara keseluruhan, hasil auditnya itu menunjukkan apa masalahnya kecil sih. Tentang yang bagian ini, yang gasnya mungkin tinggal diganti aja dari type-nya dari array jadi ke enumerable. Terus ya karena ada owner privilege ini. Udah sih. Kalau menurut aku sendiri bagaimana prospek si Buffett ini tujuannya sih bagus ya. Kalau misalnya kita lihat dia udah mulai ada dapat kerjasama dengan e-commerce dan dia di-accept sebagai alat pembayaran karena emang sekarang kan kripto tuh udah mulai dipakai ya buat alat pembayaran dan menurut aku emang ini memungkinkan banget. Dan sekarang kan emang karena dia juga baru launching, harganya juga masih murah. Tapi kalau misalnya aku lihat emang ini pelan-pelan juga udah mulai naik lagi tuh harganya. Tapi karena dia masih baru banget aku juga agak bingung ya buat analisa harga gimana. Tapi ini kayak mulai sideway, mulai naik. Dan kalau misalnya nanti ada upcoming news, ada berita-berita bagus itu tentang adanya kerjasama dengan e-commerce itu, aku yakin ini emang bakal naik lagi. Nah jadi mungkin mumpung masih murah ini bisalah kita cicil. Tapi kembali lagi untuk keputusan membeli itu di tangan kalian. Coba kalian research ulang lagi karena ini emang hasil analisa aku. Misalnya emang ada kurang, mohon maaf dan semoga informasi yang aku sampaikan ini membantu ya. Sekian, terima kasih.